Oke, selamat siang. Sekarang jam 12. Oke, sekarang kita masuk ke tutor pertama. Itu bahas jaringan komputer. Nanti kita pada pertemuan sekarang itu kita bakal bahas sekarang ada yang namanya reference modul. Tapi sebelum ini kita bahas pengertian jaringan dulu nanti pembuka aku jelasin. Terus ya sebelum ini kita bakal bahas yang namanya media transmisi. Nah, ini dua ini bakal kita bahas pada pertemuan kali ini. Singkat padat jelas, semoga teman-teman juga bisa ngerti. Oke. Jadi kita bahas sekarang itu yang namanya jaringan komputer. Oke, jaringan komputer. Kita tahu kalau jaringan itu luas ya. Kalau kita ngomongin network, kalau misalnya kita bicara kayak jaringan pertemanan, ada jaringan link sosial media dan segala macam jaringan komputer. Nah, sekarang kita bahasnya cuma jaringan komputer. Nah, jaringan komputer, yang disebut jaringan komputer itu adalah sebuah device atau sebuah perangkat yang saling terhubung, dua atau lebih perangkat yang saling terhubung. Nah, ini kita anggap sebagai node atau perangkat ini kita bisa anggap kayak HP atau laptop atau komputer, sama juga yang di sebelahnya juga bisa HP, laptop, komputer. Nah, yang menghubungkan mereka bisa saling terkomunikasi adalah ini media transmisi. Apa itu media transmisi? Nah, kita bahas sedikit. Kalau misalnya kan manusia itu gini, ada orang, nah di sini A, sini si B, mereka melakukan pertukaran data. Misalnya si manusia ini menampilkan data melalui suara, dia saling berkomunikasi. Manusia kan berkomunikasi lewat suara, tapi bisa juga pakai isyarat atau mendapatkan informasi dari melihat. Tapi pada umumnya kita kan mendengarkan media transmisi itu kita dari ini ya, mendapatkan suara. Nah, dari suara itu jalur media transmisinya kita bisa mendengarkan karena ada udara. Nah, ini biasanya anak IPA tahu. Maksudnya kita bisa mendengarkan suara ini yang sekarang. Kalau kalian dengar videoku ini, itu karena ada udara yang mengantarkan suara. Kalau nggak salah ya, semoga aja benar. Semoga aja salah juga bisa. Jadi itu media transmisinya kalau di manusia berkomunikasi melewati udara. Kalau di komputer itu media transmisi ada banyak. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Ini jaringan komputer ya. Sekarang kita masuk ke media transmisinya. Oke, wait a minute. Kita next kan slide-nya. Oke, masuk ke media transmisi. Media transmisi. Nah, yang pertama di sini ada coaxial cable. Nah, coaxial cable ini sebenarnya kabelnya itu udah dari zaman dulu udah ada. Tapi biasanya ini dipakai untuk antena TV misalnya. Ini antena TV. Ini bisa dipakai TV atau saluran komunikasi yang udah lama, udah jadul. Parabola sekarang masih ada sih, kayak itu salah satunya provider. Di tempatku itu ada provider apa, aku lupa namanya. Mereka saluran TV masih pakai kabel koaksial, tapi pakai TV box pakai koaksial. Nah itu mereka masih menggunakan teknologi koaksial.
Nah, ada koaksial, dan koaksial ini ada banyak macam jenisnya. Oke, yang pertama kita ngomong kabel, ada 2 jenis tuh. Yang pertama ada tin. Ini tin N ya, tin koaksial. Nah, itu standarnya adalah 10 base 2. Dan panjangnya itu bisa sampai 185 meter. Nah, yang kedua ada kabel thick. Namanya agak weird. Jadi ada thick koaksial. Itu standarnya itu base 10 base 5. Itu bisa panjangnya sampai maksimal transmissionnya ya. Ini maksimal transmissionnya bisa sampai 500 meter. Nah, ini juga jenis kabelnya. Dan 10 ini maksudnya 10 mega, 10 base 5, 10 mega. 10 mega base 5. 10 ini maksudnya 10 mega. Megabit itu megabyte, aku lupa. Pokoknya 10 mega. Ini kabel koaksial. Nah, ini contoh konektornya. Ini kabel. Biasanya kalau kita menghubungkan perangkat, untuk ke misalnya nih ada kabel. Ini kabel nih mau dicolokkan ke TV box, misalnya ada box atau switch atau rotor atau apalah itu, dicolokkan. Dia nggak bisa kabel ini dicolokkan langsung ke port. Kan biasanya kalau di TV box itu ada kayak lubang, ada, kita ngomongnya port biar bisa terkoneksi kabel ke si port ini. Nah, port ini bisa dimasukin kalau si koaksialnya udah ada konektor. Nah, ini jenis-jenis konektor si koaksialnya. Ini koaksial konektor BNC, ini jenis TNC, dan ini SMA. Nah, ini jenis konektornya tergantung kebutuhan. Nah, konektor ini dipasang ke kabel koaksial, kemudian kalau udah dipasang baru bisa dihubungkan ke perangkat. Nah, rata-rata kabel kayak gitu ya. Sama kayak misalnya ini kita pasang kabel listrik kan ada colokannya tuh. Nah, kepalanya itu harus kita pasang dulu sebelum dimasukkan ke stop kontak. Oke, kita masuk ke yang kedua. Itu ada yang namanya, kita next kan dulu ya. Oke, next ada yang namanya twisted pair. Oke, twisted pair. Twisted pair. Oke. Sekarang udah masuk zaman yang namanya sebenarnya twisted pair ini udah lama, cuman masih dipakai sampai sekarang karena dia bisa mentransmisikan data secara full duplex atau bisa juga half duplex, tapi full duplex ya rata-rata. Apa tuh full duplex? Kita bahas nanti setelah ini. Jadi twisted pair itu isinya ada 8. Ini isinya ada 8 dan ada 2 jenis. Yang pertama ada yang UTP sama STP. UTP adalah U, artinya unshielded. Shielded. Kalau nggak salah ini tulisannya unshielded, ini shielded. Sorry. Shielded. Nah, ini TP ini artinya twisted pair, unshielded twisted pair, dan STP adalah shielded twisted pair. Nah, yang membedakan adalah kalau yang UTP, pinggirannya di dalam kabel ini kulitnya di dalamnya ada lagi lapisan untuk melindungi kabel. 8 kabel ini dia ada yang namanya aluminum foil. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma kegunaan aluminum foil ini gunanya untuk melindungi si kabel ini dari interferensi, melindungi dari interferensi elektromagnetik. Nah, itu
melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. Biasanya ini dipakai ini biasa dipakai untuk outdoor atau biasanya dibilang kayak di luar rumah, kayak di teras atau yang terkena cuaca hujan segala macam panas, ini dipakai di luar. Dan UTP biasanya dipakai dalam indoor. Kalau di dalam rumah lebih hemat, karena biasanya kalau ada shielded ini biasanya agak lebih mahal dan pengerjaan tuh agak keras. Aku pernah nyoba crimping, ini kabelnya ini agak keras, jadi tangan itu harus kuat memotong ini, terus motong kabelnya juga agak keras. Terus UTP STP. Nah, UTP STP ini ada yang namanya CAT. Ada kategorinya, kategori kabel. Ada kategori kalau nggak salah itu dari 1 kalau salah, tapi sekarang udah ada 3, 4, 5, 6, 7, ada kategori 5, 6, 7, bahkan 8 kalau nggak salah. Nah, bisa disingkat jadi CAT 5. Kalau kalian biasa beli kabel two-step pair itu kan ada CAT 5, ada CAT 6. Nah, perbedaannya adalah jenisnya, kualitasnya, sama speed yang bisa ditransmisikan dari si kabel ini, si kabel two-step pair. Ada 4 standar kalau salah. Jadi ada evolusi. Misalnya ini kita kasih tahu. Ini oke, kita tempasin aja. Jadi Ethernet itu ada 3 standar. Yang pertama itu adalah 10 100 base T, dan dia ada 2 pair. Kemudian tadi ada 100 base T, kemudian ada 100 base TX, kemudian ada 100 base T. Nah, di sini ada geser pula. F2. Oke, di sini ada 3 macam. Ini long distance-nya, tiga-tiganya itu bisa sampai 100 meter, hanya bisa sampai 100 meter. Beda sama yang koaksial tadi, bisa sampai 185 meter, ada sampai yang 500 meter. Nah, itu yang bedakan ini. Dia bisa sampai 100 meter. Ini biasanya tipe cut-nya ini yang 3 ini cut 5 sih, cut 5. Tapi sekarang udah ada yang namanya evolusi Ethernet two-step pair. Jadi evolusi yang dulu, yang pertama itu namanya kita batasi, ada yang namanya original Ethernet kalau salah. Kalau salah, kalian bisa searching juga Ethernet. Kemudian ada Fast Ethernet. Ada gigabit, sekarang udah namanya ada gigabit. Dari namanya kita juga langsung tahu Ethernet. Kemudian gigabit juga, 10 gigabit kalau salah. Gigabit, 10 gigabit atau gigabit? Gigabit Ethernet. Jadi kalau salah 10 giga, 10 10 giga. Dari ini original ini speednya bisa sampai 10 mega. Yang Fast Ethernet bisa sampai 100 megabyte. Aku lupa. Ini custom. Yang gigabit itu sampai 1 Gbps. Yang gigabit ini 10 giga, dari namanya itu bisa sampai 10 Gbps. Nah, ini two-step pair, ada jenis-jenisnya, tapi masih dipakai sampai sekarang. Dan konektor yang dipakai itu yang namanya konektor
itu namanya RJ45. Ini yang biasa digunakan konektor kalau misalnya kita ada colok laptop, colok kabel LAN itu kan ujungnya ada konektor gitu, kayak ada tangkainya. Nah itu biasanya dipakai untuk laptop itu kabel RJ45. Dan satu lagi ada yang namanya kabel RJ11. Nah kabel RJ11 ini bisa dipakai untuk voice telepon ya, telepon rumah juga ada yang pakai kabel ini ya, kabel RJ Ethernet, tapi isi kabel itu cuma 4 yang dipakai kabel Ethernetnya. Nah itu khusus untuk telepon, ada RJ11 isinya ada 4 kabel. Kalau RJ5 itu 88 kabelnya dipakai, dan 8 terdapat 8 pin juga. Kalau di RJ11 itu ada 4 pin, RJ45 ada 8 pin. Nah itu tergantung masing kebutuhan. Nah ini twisted pair. Cara crimpingnya juga ada di YouTube juga banyak, tapi agak ribet sih kalau kita crimping. Yang aku bilang tadi STP, lebih enak kita pakai UTP, lebih soft dia, lebih nggak keras kayak STP, tangan nggak sampai merah. Oke, kita masuk ke kabel fiber. Nah kabel fiber ini adalah salah satu yang paling modern, yang paling banyak digunakan sekarang di data center segala macam. Jadi data center perusahaan provider itu biasanya pakai kabel fiber optik sekarang. Fiber optik. Nah isi kabel fiber optik ini dia adalah serabut kaca. Nah serabut kaca ini dari sini adalah mengirimkan data melewati cahaya. Jadi dia serabut kaca itu untuk mengirimkan cahaya. Mengirimkan cahaya. Kita kayaknya nggak bisa ngeliat sih. Nah teknik untuk memasang kabel ini pun ada alatnya. Nah yang namanya slicer fiber optik. Harganya juga lumayan kalau nggak salah, ada jutaan ya kalau nggak salah. Karena aku belum pernah slicer fiber optik, karena agak ribet. Kemudian untuk fiber optik sendiri dia itu speednya ada macam-macam di sebenarnya, dan panjangnya itu yang bukan main di standnya. Jadi ada standarnya itu ada 10 base F, baru ada 100 base FX, kemudian ada 1000 base LX, kemudian ada 1000 base SX. Nah di sini maksimal panjangnya yang bisa ditransmisi itu bisa sampai, yang ini bisa sampai 2000 meter, panjang 2 kilo ya, ini 2000 meter juga. Nah yang 1000 base LX itu bisa sampai dari 316 meter sampai 5 km. Yang 1000 base XX itu bisa sampai 275 meter sampai 550 meter. Dan konektor ada macam-macam, jadi kalian bisa searching kalau fiber ini, karena aku tadi lupa ngambil konektornya. Tapi biasanya konektor itu ada jenis macam dan kegunaannya. Tapi yang sering dipakai itu biasanya ini yang 1000 base XX LX bisa sampai, kita bisa custom 316 sampai 5000 meter. Ini bisa sampai 550 meter doang. Nah ini 3 kabel yang umumnya dipakai. Ada satu lagi namanya serial, cuman serial ini biasanya untuk yang dipakai oleh yang pro hasilnya kayak teknisi. Serial itu nggak kita bahas sekarang, tapi pada umumnya ya ketiga ini kabel ini dipakai. Ada dari fiber, koaksial,
sama fiber optik. Nah, tadi kita udah bahas tiga jenis kabel yang banyak dipakai. Tapi kita berpikir, gimana sih mereka ngirim data gitu? Kok bisa sih kabel gitu doang bisa sampai ngirimkan data sebanyak gitu? Apalagi fiber optik yang speednya itu bisa sampai gigabit. Gigabit ini kalau kita ngomong fiber itu semuanya udah gigabit. Jadi gigabit kecepatannya itu per second udah gigabit lah. Nah, kita ngomongin koaksial. Koaksial sama twisted pair itu sama-sama mengirimkan ini ya. Kita ngomongin twisted pair aja karena koaksial ini kan udah jarang dipakai, tapi koaksial itu bisa mengirimkan data satu arah. Jadi istilahnya kayak satu arah doang. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ada topologi di sini. Ini ada komputer A, B, C, D. Kemudian ada A, B, C, D, E. Jika ada si A ini mengirimkan data, dia kan di komputer itu ada yang namanya bilangan biner. Jadi komputer hanya bisa membaca bilangan biner 0101. Itu bilangan biner itu kayak 010101 bilang gini. Ini bilangan biner. Si komputer itu hanya bisa baca bilangan biner. Jadi si koaksial ini mengirimkan signal arus dari koaksial sama kayak twisted pair. Twisted pair juga mengirimkan arus. Tapi yang berbeda dari koaksial adalah si twisted pair bisa full duplex. Tunggu ya, kita jelasin nanti. Ini bisa full duplex. Ini hanya bisa half duplex. Nah, kita kasih contoh ya. Ada komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, dan E. A ingin mengirim paket ke komputer C. Nah, ketika dia ngirim dalam satu waktu, diterima si C. Oke, dia dapat. Tapi sebelum nyampe ke C, si B ini ternyata mengirimkan paket ke C juga. Nah, alhasil sama-sama ngirim dan terjadi tabrakan data. Nah, ini yang disebut dengan collision data. Jadi ada bentrokan data. Collision data. Domain, collision domain. Nah, collision domain ini terjadi karena ada bentrokan antar jaringan ketika mengirimkan paket, dan ini terjadi di koaksial. Di koaksial dia terjadi karena bentrokan data, karena si koaksialnya hanya bisa satu arah doang, kabelnya bisa ngirim karena satu arah. Kan kita lihat tadi isi kabel koaksial kan cuma satu tembaga gini doang kan, tembaga. Nah gitu, dia cuma bisa ngirim sekali doang. Nah, jadi gimana caranya biar si C ini terima paket dari si A ataupun si B? Ada yang namanya CSMA CD, yang artinya adalah carrier sense. Dia merasakan carrier sense mall access. Jadi carrier sense multi akses. Jadi multi, ada banyak perangkat yang dia rasakan akses. Carrier sense multi akses. Nah, di sini dia merasakan kalau ada paket yang masuk ke si C tapi dia bentrok, dia bakal ngedrop paketnya itu, nggak jadi dikirim, antara di drop atau nggak jadi dikirim kalau nggak salah. Nah, itu paketnya nggak masuk di C. Jadi si A si B ini
kan si A si B mengirim data ke si C, itu paketnya nggak jadi dikirim, kemudian ditunggu dengan random time. Nah, ketika dia ngedetek ada collision domain, si CSMDA ini bakal ngirim signal ke AB, A sama B. Oh, ada peruntukan data nih. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dengan random time. Maksudnya gini. Si A, si B kan mau ngirim data. Tapi ada bentrokan data. Nah, dia bakal ngirim dengan waktu yang random. Misalnya, si A itu bakal ngirim ke menunggu selama 10 detik. Si B bakal ngirim lagi dalam waktu 15 detik. Nah, ketika sudah 10 detik, si A ngedetek, oh, sekarang belum ada yang kirim data nih di detik 10. Nggak ada yang kirim data, oke, aku bisa kirim data ke si C. Sap. Nah, setelahnya kan banyak tuh, ada 5 detik. Si B juga ngecek nih di jaringannya. Si A tadi detik ke 10, dia nggak tahu detik 10 apa, pokoknya dia ngecek di jaringanku, dia nggak ada yang lagi ngirim data ke si C. Si A pokoknya nggak ada ngirim data apapun lah. Ini tidak ada pertukaran data di semua jaringan ini. Oke, si B ngecek detik 15 nggak ada, dikirim. Oke, masuk. Si A masuk, si B masuk ke si C paketnya. Jadi sukses. Nah, ribet kan karena ya kayak gini lah, CSMA dia harus nunggu dulu, nunggu waktunya random baru bisa ngirim data. Nah, berbeda sama twisted pair. Twisted pair itu bisa sampai full duplex, artinya ketika A sama B ini bertukar data, dalam satu waktu dia bisa mengirim atau menerima data dalam satu waktu, jadi tidak ada collision yang terjadi. Jadi itu dia karena ada 8 kabel, ada banyak, dia bisa multi. Ini namanya full duplex. Ini artinya full duplex hanya bisa mengirim atau menerima dalam satu waktu. Jadi cuma bisa sekali satu action yang dia lakukan, hanya bisa mengirim sekali waktu, sesudah itu menerima. Ini dalam satu waktu bisa sekaligus menerima atau mengirim data. Jadi tidak ada terjadi collision di twisted pair. Nah, kita masuk ke fiber optik. Fiber optik ini sebenarnya kita tadi ngomong kalau gimana komputer itu baca data yang dikirim melewati koaksial, twisted, sama fiber. Kita kalau ngomongin fiber optik itu sebenarnya udah bagus sih, sebenarnya udah istilahnya tidak ada collision yang terjadi. Collision terjadi mungkin jadi switch yang namanya STP, Spanning Tree Protocol, itu kita bahas. Nggak kita bahas gambar umumnya kabel ini gimana sih. Kalau si koaksial kan tadi sama twisted pair itu mengirimkan arus low sampai high voltage. Dia mengirimkan arus yang artinya kan 0101 loh yang bisa dibaca komputer. Kalau misalnya ada arus artinya 1. Kalau nggak ada arus, arus lah kita ngomongin, artinya 0. Jadi dalam satu waktu dia ngirimkan paket itu kan banyak tuh terjadi. Ini terjadi. Dia ngirim itu artinya 101, kalau ada gelombang arus 1, nggak ada arus artinya 0. Kalau di fiber itu mengirimkan melewati cahaya. Kalau ada cahaya artinya 1. Kalau no cahaya, no light lah, no cahaya juga bisa, no cahaya artinya 0. Nah, begitulah si fiber mengirimkan paket. Dan fiber ini lebih kencang karena ada serabut kaca kecil untuk mengirim cahaya itu banyak kali, nggak susah dilihat pakai mata. Dan makanya dipakai ada alatnya slicer, dan itu mahal. Oke, ini media transmisi ya. Kita masuk ke sekarang yang namanya reference module. Oke, pen, kita pakai pen.
reference model di internet itu ada yang namanya dia reference model, gimana cara network itu bekerja. Mereka menggunakan protokol-protokol yang digunakan dan segala macam, itu ada banyak sekali. Tapi garis besarnya itu ada 4. Ada TCP/IP, OSI. Ini garis besarnya biasanya yang dipakai itu TCP sama OSI. Tapi ada juga yang protokol yang develop sama perusahaan Novell dan IBM. Kalau Novell itu ada yang protokol IPX kalau salah, IPX. Nah, IBM sendiri mereka melakukan produk, aku lupa namanya. Tapi Novell itu ada IPX. Nah, untuk yang garis besarnya, itu yang kita pakai itu adalah TCP. TCP ini adalah protokol suite, tapi bisa dianggap sebagai reference model juga. Kemudian OSI layer. Nah, OSI layernya hampir sama kayak TCP/IP, cuman lebih ada ini, lebih fleksibel lagi. Dia ada yang dibagi-bagi dari TCP itu, layer itu dibaginya menjadi 3 bagian. Nah, itu kita bahas nanti. Dan juga ada tadi reference model Novell sama IBM yang develop oleh perusahaan. Nah, biasanya ini kita sebut sebagai upper layer protokol. Nah, upper layer protokol juga ada bawahannya, yang itu bottom layer protokol. Layer protokol. Di bawahnya itu apa sih? Biasanya itu ada LAN. Garis besar ada 2. LAN sama WAN. WAN itu adalah lokal. Ini artinya lokal area network. Kalau ini wide area network. Nah, perbedaan mendasar terbesar adalah dari namanya. Lokal artinya kumpulan jaringan node-node yang saling terhubung. Itu yang ranknya tuh bisa sampai rumah-rumah doang, atau RT RW net, atau kampus, jaringan di kampus. Itu bisa kita anggap sebagai LAN. Jadi skalanya tuh nggak terlalu besar, kecil sampai nggak terlalu besar. Area kampus itu masih bisa dibilang LAN. Nah, kalau ini wide ini skalanya itu bisa sampai ratusan kilometer sampai ribuan kilometer. Biasanya ini WAN kita sebut sebagai internet karena terhubung dengan antar geografis, antar negara benua melalui jalur kabel laut, kabel fiber optik, kabel laut yang besar tuh kabelnya. Nah, ini kita anggap sebagai bottom layer protokol, LAN dan WAN. Nah, dan LAN dan WAN ini, LAN itu biasanya di develop, ada standar LAN-nya, itu namanya IEE. Standar untuk LAN sendiri itu ada di organisasi IEE dengan kodenya adalah 802. 802 ini mengatur tentang LAN, standar LAN komunikasi. Ini merupakan standar LAN komunikasi. Dan juga si LAN WAN ini adalah kumpulan-kumpulan LAN yang saling terhubung sampai dia besar, yang tadi aku bilang itu sampai jangkauannya geografis gede, tapi masih menggunakan Ethernet itu biasanya menggunakan Ethernet. Kemudian ada PPP dan HDLC, itu masih menggunakan di WAN.
Oke, sekarang kita masuk ke TCP/IP model. TCP/IP model itu ini kita bisa bilang ketika paket itu masuk ke komputer. Jadi TCP/IP model ini di layar aplikasi, dia itu biasanya berisi image, ada image, gambar atau video atau suara, kemudian dan lain sebagainya yang ada visualisasinya gitu. Kemudian kita masuk ke transport, layar transport. Kita ngomongin ini layar transport ini biasa itu untuk mengkonfirmasi komunikasi antar dua host. Ini jadi mengatur konfirmasi komunikasi antar dua host yang saling terhubung. Kemudian dia itu reliable. Jadi maksudnya gak ada paket yang bakal di drop. No packet dropped. Package drop. Karena ada yang mengatur protokol yang menjaga paket itu agar tidak hilang. Satunya kayak ada TCP, UDP protokolnya. Kemudian kita masuk ke network. Ini adalah kegunaannya adalah untuk memilih jalur atau path bahasa Inggrisnya, biasa network engineer agak bahasa Inggris. Dia bakal memilih jalur yang sesuai dengan paket tujuannya. Jadi situ ada destination source address, nanti kita bahas DOC. Jadi dia memilih jalur yang cocok untuk paketnya itu kemana. Nah, kemudian kita masuk ke network access. Ini biasanya ini media physical layer, media fisik. Jadi ini dia deal dengan IP address, gimana cara make medianya ini, gimana cara dipakainya dengan antara dua device itu gimana cara berkomunikasinya. Nah, ini network physical, gambar umumnya seperti ini. Jadi deal with physical media antara dua device, dua host. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke OSI. Oke, kita masuk ke OSI layer. Ini yang disebut sebagai OSI layer. Lebih fleksibel dari TCP. Kita lihat ini kayak ada karakteristik yang sama dari TCP tadi, TCP IP application, ada transport, ada network, ada physical layer. Nah, itu sebenarnya sama kayak TCP. Cuman di OSI layer tuh dia lebih fleksibel. Jadi kita lihat di sini. Masing-masing layer tuh ada fungsinya, ada tugasnya. Kita lihat, kita bahas di sini. Jadi ada yang namanya enkapsulasi dan dekapsulasi. Ini artinya, oke, kita bahas dari enkapsulasi lah biar nggak bingung. Misalnya kita mengirim data nih dari A ke B, komputer A ke B. Dia mau ngirim gambar. Oke, dia mau ngirim gambar. Tapi gambarnya itu gimana sih biar bisa dibaca sama B? Cara ngirimnya gimana? Kan si komputer itu kan cuma bisa baca 0101 bilangan gambar. Gimana caranya dia bisa data gambar ini dikirim ke B? Hasilnya sama. Jadi, pada tahap upper layer di layer 7, ini 3 layer. 3 layer ini kita gambarkan sebagai application layer yang sama kayak di TCP IP. Jadi data ini decoding sampai data itu bisa dikirim
ini dia, ini decoding sampai data itu bisa dikirim seharusnya. Nah, berarti data itu decoding sampai pakai itu jadi masih data, masih kita ngomong ini masih data. Paketnya itu jadi data, gambarnya itu jadi data. Ini kita masih ngomongnya data. Ketika di ini transport layer kita ngomongnya sekarang itu segmen. Dimana datanya itu tadi dia bakal ngasih informasi tambahan yaitu header. Informasi tambahan itu apa? Misalnya di TCP/IP itu dia ada namanya protokol TCP atau UDP. TCP atau UDP. Tapi rata-rata yang dipakai itu adalah TCP. TCP ini dia ngasih informasi di protokol transport, informasi di header, ada sequence number, ada acknowledge number dan sebagainya, biar paket itu gak hilang gitu. Jadi bisa diperbaiki sesuai dengan urutan paketnya. Jadi tugas si transport layer ini kalau misalnya ada paket yang error atau yang salah, dia bakal mengrecovery si paket itu. Nah, paket datanya itu di recovery berdasarkan informasi dari header, sequence number, ada acknowledge number dan sebagainya. Nah, itu di transport layer. Kemudian ketika paket itu udah di transport layer, dikirim lagi ke network layer. Nah, di network layer itu kita ngomong paketnya itu udah jadi bukan data lagi, tapi paket. Sorry, tadi kebiasaan ngomong paket. Tadi di sini masih data, terus ini masih data. Sekarang di network layer itu datanya itu namanya itu udah jadi paket. Nah, ini jadi paket kita ngomongin, dan si paket ini dia bakal nambahi informasi-informasi yang seharusnya dia tambahkan. Biasanya di network itu dia bakal ngasih informasi IP address, karena di network layer itu kita ngomongnya ini IP address. Oke. Dia bakal kasih tahu tambah informasi mulai dari source, kemudian destination, destination IP address. Jadi paket ini mau dikirimkan kemana. Dan si network layer ini bertugas untuk memilih jalan yang terbaik agar paket ini dikirimkan ke tujuannya. Jadi destination yang seharusnya diidentifikasi oleh headernya. Jadi si tadi nambahin header transport, kemudian di network layer dia nambahin header, ya di network layer dia nambahi source and destination address, IP address, dia nambahkan dua itu. Kalau di sini ada di TCP tadi network transport, dia nambahkan acknowledge dan segala macamnya agar paket itu nggak rusak. Nah, ketika sampai di data link, dia bakal nambahi header juga, informasi di header. Dan ini header dan ini dia nambahkan yang namanya trailer. Jadi trailer ini berguna untuk dia isinya frame check apakah ada paket yang error atau there's an error happening ketika mengirimkan data antara dua host. Dia mengecek paketnya ini ada yang error nggak, ada error kah. Nah, kemudian di bagian headernya ini dia sama kayak network, cuman kalau kita di data link kita ngomongnya ini MAC address, bagian MAC address. Nah, dia sama untuk mendecided siapa sih yang seharusnya menerima paket ini. Jadi paket ini diterima sama siapa ya? Who should receive this frame? Siapa yang harus menerima frame ini? Jadi di layer 3 kita ngomongin paket, dan paket itu ketika ada di layer 2 kita ngomongnya sekarang jadi frame. Jadi paket itu berubah jadi frame.
di layar 2. Jadi siapa sih yang harus nerima frame ini gitu. Dia ngecek dari, dia nambahkan informasi tambahan kayak MAC address atau dan sebagainya, itu tambahkan header di data link, karena data link MAC address itu bekerja di data link. MAC address itu apa? Biasanya ada tertanam pada NIC card. Jadi setiap perangkat itu jaringan itu namanya NIC card. NIC, Network Interface Card, yang menghubungkan kabel jaringan dalam komputer dan kabel. Jadi ada port, mirip STB yang aku bilang di awal, dia ada port untuk mencolokkan kabel. Jadi si NIC ini bertugas untuk menerima data frame itu. NIC kemudian diterima, di decoding, kemudian diproses sama si komputer. Nah, dia menerima si frame itu di NIC. MAC di NIC itu, setiap NIC itu ada MAC, dan MAC address itu terdiri dari 48 bit bilangan hexadesimal. Kemudian dia nambahkan informasi tersebut di header ini, kemudian nambahkan frame check untuk ngecek apakah ada error di trailernya. Itu namanya FCS, frame checksum, frame check aja. Kemudian paketnya itu udah jadi frame kan, pindah ke physical layer. Physical layer itu kayak LAN, Ethernet, kayak kabel-kabel itu. Jadi paket itu dikirim secara serial sekaligus, itu banyak tuh, kita nggak bisa ngelihat itu terjadi dalam cepat, kita nggak bisa lihat pakai mata. Paket itu dikirim melalui dengan mengirimkan signal. Nah, signal aku bilang tadi ketika kita bahas media transmisi sebelumnya, komputer ngebaca 0101 terus dikirimkan melalui signal dari arus low sampai high voltage, dan ada juga yang dari cahaya 0101 dikirim melalui physical layer. Nah, dikirim terus diterima sama si komputer B. Nah, gitu prosesnya enkapsulasi. Dekapsulasi sebaliknya, ketika si B ini menerima signal 0101, dia bakal ubah jadi data. Ini tadi data ini dibungkus sedemikian rupa. Kalau di layar 2 dia dibungkus pakai MAC, source address, terus ada trailer, terus dibuka lagi bungkusnya, masuk ke layar 3, dibuka bungkusnya, ada source destination address, kemudian ada destination IP address. Nah, pas di sebelumnya di data link dia ngecek nih, paket ini sama aku nggak. Jadi paket yang datang itu kan sebenarnya A dan B ini terkoneksi. Bisa aja di sini ada komputer A, B, C, ada D, terus ada router yang saling terkoneksi. Jadi kayak ada perantara banyak sih sebenarnya. Nah, ketika A mau koneksi sama si B, dia ngecek di layer 2 tuh, bertugas untuk mengecek. Jadi layer 2 bertugas untuk ngecek di MAC address, benar nggak paket ini untukku nggak sih. Dia ngecek dari informasi dari headernya. Kalau misalnya dia ngecek sama si C, oh informasinya nggak cocok nih sama aku, jadi paketnya di drop, dia nggak masuk sama dia, fair, jadi suportif. Jadi paket yang sesuai, nggak informasinya nggak sama si C, yang harusnya A ngirim paket ke B, kemudian si C menerima signal ini paketnya untukku, dicek informasi rupanya enggak, jadi paketnya nggak diterima, di drop, suportif dia. Dicek sama si D, sama, rupanya paketnya nggak sama, di drop artinya dihilangkan, dia nggak nerima paket itu. Ketika masuk si B, wah ini informasinya cocok nih sama aku harus nerima paket itu. Nah, paket itu diterima sama si B. Alhasilnya ketika udah pas, ketiga-tiga ini
Ada dari physical sampai ke ke network layer dia. Tadi bertugas untuk ngecek MAC address sama nggak. Yang nomor 3 juga sama, tugasnya untuk memilih jalur. Ini untuk memilih jalur network layer, untuk memilih jalur mana yang harus dilewati. Jadi kan yang aku bilang tadi ada router banyak saling berkomunikasi, saling terhubung. Jadi si A sama si B ini lewat mana sih lebih bagusnya? Ada router juga lagi di sini, ada router sub, ini A, ini B. Jadi si tugas-tugas network layer lah yang memilih jalur yang bagus untuk menuju mengirimkan paket ke si B. Nah, ketika udah di network layer paketnya dibuka, buka bungkusannya, dibuka, terus di transfer layer, masuk ke transfer layer. Ketika si B menerima paketnya, ini ada error nih. Nah, ketika ada paket yang error, tugas si TCP inilah untuk mengrecovery, memperbaiki paket yang error. Paket ini ada paket error nih, sequence number sekian, acknowledge sekian. Nah, dikirimkan ulang tuh paketnya sampai paketnya recovery. Ketika paketnya sudah masuk semua, nah tugasnya inilah di encoding sampai ke application, sampai gambar itu yang dikirim dari komputer A komputer B diproses sampai ke atas, bisa dibaca sampai ada gambar show resultnya. Jadi ada gambarnya tuh, ada visualisasinya udah nampak, jadi bisa buka gambarnya lah. Nah itu dekapsulasi. Jadi dekapsulasi itu kayak buka bungkus doang sih. Jadi dekapsulasi itu buka bungkus. Tadi ini dibungkus sama header, di network layer dibuka lagi bungkusnya, sekalian ngecek di transfer layer juga buka bungkusnya, dicek juga sampai ke application yang 3 biji ini, di encoding sampai datanya tervisualisasi, muncul lah. Nah itu dekapsulasi dari layer 1 sampai layer 7. Kalau enkapsulasi kita membungkus paketnya dari layer 7 sampai layer 1 dikirim. Nah itu gambaran umumnya. Jadi gampangnya gitu, enkapsulasi itu dari atas ke bawah, dibungkus-bungkus, dan dekapsulasi itu dibuka bungkusnya. Analogikanya gitu. Semoga kalian ngerti ya cara ngirim paketnya itu gimana. Sekian presentasi dariku.